Ya aku ngomong ini aku bersaksi semuanya ya yang ada aja. Jadi Pak Heri kalau misalkan nggak salah ya udah Pak, hadapin aja. Kalau misalkan emang Pak Heri nggak salah, hadapin aja. Kita di belakang kru juga support kok. Kami menyimpan chatnya dari beberapa anak buah Pak HK yang menyampaikan kepada kami bahwa tindakan Pak HK ini diduga untuk kepentingan promosi saja. Aku kerja di Bluefish tuh udah kurang lebih 6 tahun. Ya, tanpa ada isu-isu kayak gini Bluefish udah rame kok. Udah rame banget. Jadi kalau kayaknya promosi enggak. Somasi yang dilayangkan pihak Novi kepada pengusaha Heri Kunchoro ibarat kotak Pandora yang justru semakin membuka banyak bukti dan memunculkan banyak saksi. Alih-alih membuat Heri Kunchoro terpojok, kini bertambah lagi saksi yang membenarkan pernyataan sang pengusaha hiburan ternama itu. Setelah Lia, sang manajer klub malam Bluefish, kini muncul seorang pegawai bernama Oci yang mengaku beberapa kali menemani Novi saat bertandang ke klub malam milik Heri Kunchoro di Surabaya. Lantas, seperti apa kesaksian Oci terkait awal pertemuannya dengan Novi di klub malam Bluefish Surabaya? Jadi kalau misalkan kenal Tenopi itu dari tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2022 atau 2023. Itu aku kenal di Bluefish tempat aku kerja. Jadi Tenopi sering datang bawa krunya Tenopi gitu. Terus aku sering dipanggil sama Tenovi suruh nemenin. Tenovi lumayan sering kalau ke tempat kerja aku. Ke Bluefish kira-kira 2-3 kali deh ketemu sama Tenovi itu di Bluefish. Nggak ada kesan apa sih, biasa aja soalnya awalnya aku nggak tahu Tenovi itu siapa awalnya. Cuman pernah dengar kalau itu loh YouTuber yang sering bantuin ODGJ gitu aja. 2-4 kali deh ketemu sama aku ya. Tenovi sama krunya tuh 6-7 orang deh kalau nggak salah. Kalau Tenopi sukanya minum, kalau barang aku ya, biasanya Singleton sih. 2-3 botol gitu. Sama krunya, nggak Tenopi sendiri sama krunya. Kalau yang aku lihat ya suka minum aja. Mungkin kan karena dia pengen happy sama krunya ya. Ya minum-minum aja. Suka minum. Kalau yang sampai mabok banget, sama aku nggak pernah ngeliat Tenopi sampai mabok banget, enggak. Cuman ya minum. Tapi yang sampai mabok banget, apalagi sampai kursi roda itu enggak. Sama aku belum. Oci mengaku Novi selalu mencarinya saat datang ke Bluefish. Tapi Oci mengaku belum pernah melihat Novi mengalami blackout alias mabuk berat. Namun cerita tentang Novi yang berada di bawah pengaruh miras hingga harus dituntun menggunakan kursi roda diungkap oleh Agus, yang merupakan security dari apartemen tempat Novi tinggal selama berkarya sosial di Surabaya. Lantas, seperti apa kesaksian mengejutkan Agus tentang kejadian tak elok yang menimpa Novi saat kembali ke apartemen usai refreshing di Bluefish? Kalau kejadian dengan Pak HK, itu saya waktu itu memang benar-benar dimintain tolong dengan Pak HK. Pas waktu itu sekitar menjelang dini hari ya, pagi antara jam 1.40 menjelang jam 2 itu. Saya ditelepon dengan Pak HK, posisi saya di mana? Saya jawab, posisi saya waktu itu di posko. Setelah itu Pak HK minta tolong, bisa minta tolong, bantu Pak. Ini ada teman saya mabuk berat. Pak HK menanyakan, apakah di posko security ada kursi roda? Waktu itu saya jawab, ada. Siapa? Saya merapat. Saya ambilkan dulu kursi rodanya. Saya bilang begitu dengan Pak HK. Oke bagus, saya tunggu depan lobi. Ketika saya merapat, ternyata si Pratiwi Novianti itu sudah mabuk berat dan saya mengambil kursi roda sekalian membawanya ke samping mobil
Si Pratiwi Novianti itu ada duduk di depan, ya, depan mobil, di sampingnya Pak Haka menyetir mobil. Dia dalam keadaan mabuk berat dan itu sudah muntah-muntah, jadi mengeluarkan muntah banyak. Saya bantu bopong, taruh di kursi roda. Nah, setelah itu Pak Haka memarkirkan mobilnya dan saya masuk ke dalam lift melalui lobi. Saya buka pintu kaca, masuk berdua dan bertiga dengan Pak Haka. Saya bantu akses untuk masuk ke lantai yang dituju. Waktu itu ada saya, Pratiwi Novianti yang sedang mabuk, dan Pak Haka. Untuk tim-timnya ada nggak Pak? Untuk tim-timnya itu waktu saat itu belum pulang, kalau nggak salah belum pulang. Jadi Pratiwi Novianti pulang sendiri. Anak buah saya semua tahu semua, karyawan saya tahu semua. Satpam yang gotong dia juga tahu, ya. Pada saat itu dia tepar, tidak bisa bangun di mobil. Saya nggak kuat, gendong dia sendiri. Akhirnya saya panggil satpam. Saya telepon, Pak, posisi di mana? Oh, saya di pos. Pak, tolong bantu ya Pak, bawain kursi roda. Dia datang bawa kursi roda. Akhirnya saya satpam berdua gotong dia di apartemen, ya. Sampai apartemen, sampai masuk ke kamar. Saya sama dia dalam keadaan ya sudah teler berat, mabuk berat. Setelah itu saya bilang, Pak, terima kasih ya sama Pak Satpam. Terima kasih Pak, ya Pak, ini sebagai uang jerih payah, ya saya kasih uang. Sudah, ditinggal. Ya tinggal saya sama Novi waktu itu masih di apartemen. Ya, Anda mau bukti, saya buktikan. Bukti yang lain-lainnya sudah keluar lah. Ya, Novi memang minum ada. Novi sering ke klub saya ada. Dari cuplikan-cuplikan yang ada dengan baju yang berbeda-berbeda itu sudah menunjukkan bahwa dia itu sering, ya kan? Dari cuplikan itu udah kelihatan, ya. Ada beberapa foto dia dengan ya beberapa karyawan saya minum, rangkul-rangkulan, bawa gelas minuman, ada semua. Itu nanti akan kebuka semua dalam bukti ini, gitu. Jadi saya bukan mengada-ngada. Apa yang tercantum dalam somasi pengacara Novi, semua ada buktinya. Apa yang tercantum dalam somasi pengacara Novi, semua ada buktinya. Selain itu, Agus turut menguak pula sebuah cerita baru tentang Novi yang diduga pernah menempati salah satu apartemen tempat ia bekerja selama hampir 3 bulan lamanya. Berdasarkan pengakuan dari Agus, Novi diduga tinggal di sana bersama beberapa orang dari timnya tanpa dipungut biaya apapun, sebab semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Heri Kunchoro. Jadi Pratiwi Novianti ini pernah nginep di apartemen tempat Bapak bekerja ya? Betul, karena Pratiwi Novianti tinggal di sana sekitar hampir 3 bulanan. Setelah itu dia kembali ke Jakarta. Pratiwi Novianti tinggal di apartemen bersama tim dan kru-krunya. Kurang lebih krunya itu hampir 10 orang. Waktu Pratiwi menginap di sana, itu sempat ada kejadian. Pratiwi itu menjelang mau balik pulang ke Jakarta, itu dia sempat sering beberapa kali itu 2 atau 3 hari sering dalam 1 minggu tuh kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali sering clubbing, jadi keluar malam. Yang saya tahu itu dari krunya atau timnya Pratiwi Novianti. Kalau Pak Haka sering datang ke apartemen karena memang Pak Haka itu mempunyai unit dan mempunyai kamar di sana. Jadi sering datang ke sana untuk si Pratiwi Novianti itu diberi kamar atau unit oleh Pak Haka untuk ditempati. Jadi tidak sewa, jadi itu gratis. Setahu saya Pratiwi Novianti itu tidak pernah membawa tamu, ya hanya kru-krunya saja, bilangnya dari teman-temannya itu. Jadi tidak pernah membawa orang lain nantinya. Ya, apa yang saya sampaikan masalah rumor-rumor ini semuanya itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Saya nggak mungkin ngomong tanpa ada bukti. Ya, itu pasti ada semuanya.
Nah, kalau Anda mau minta bukti, berani taruhan sama saya. Apa taruhan pun saya layani, gitu. Ya, itu yang dari saya. Pembuktian semua ada buktinya. Saya bukan cuma omon-omon, ya. Dan nggak pantas kalau saya nih omon-omon aja. Di lain kisah, belum lama ini Disna Riantina selaku kuasa hukum Novi melontarkan pernyataan yang tak kalah mengejutkan. Kuasa hukum Novi itu mengaku mengantongi sejumlah bukti yang menuding Hery Kunchoro memanfaatkan kisruh dengan Novi guna menaikkan pamor tempat hiburan malam miliknya. Namun semua itu dibantah tegas oleh Oci, pegawai Bluefish yang sudah 6 tahun bekerja di sana. Menurut Oci, selama ini klub malam tempatnya bekerja tidak membutuhkan promosi seperti yang diungkap oleh kuasa hukum Novi. Kami menyimpan chatnya dari beberapa anak buah Pak HK yang menyampaikan kepada kami bahwa tindakan Pak HK ini diduga untuk kepentingan promosi saja, begitu ya. Yang kedua, kami juga menyimpan rekaman suara yang kemudian juga mendalilkan bahwa mereka diduga dipaksa oleh Pak HK untuk berstatement untuk menjatuhkan Teteh gitu. Jika kemudian mereka tidak mengungkapkan apa yang diarahkan Pak HK, maka menurut pengakuan mereka dan diduga ini memang adalah ulahnya Pak HK, maka mereka akan diberhentikan dari pekerjaan. Itu rekaman-rekaman yang kami simpan. Buat promosi Bluefish maksudnya? Ya maksudnya hubungannya apa? Nggak ada korelasi ke situ harusnya. Aku kerja di Bluefish itu udah kurang lebih 6 tahun. Ya, tanpa ada isu-isu kayak gini Bluefish udah rame kok. Udah rame banget. Jadi kalau kayaknya promosi enggak deh. Enggak. Bahkan Pak Hery waktu nyuruh aku untuk ini, Pak Hery bilang kamu menceritakan yang apa adanya aja. Yang emang benar-benar kamu tahu, yang kamu lihat, kamu ceritain aja. Jangan ada yang kamu tambahkan, jangan ada yang kamu kurangi. Oh iya Pak, kalau misalkan emang kayak gitu aku bersedia. Tapi kalau misalkan harus mengarang kayak gini-gini aku nggak bisa. Karena ya aku sama Tenovi hubungannya juga baik-baik aja. Jadi kalau misalkan untuk naikin yang ini terus menjatuhkan yang ini aku nggak bisa. Kan cuma untuk menceritakan yang aku tahu dan aku lihat aja. Ya nggak pansos. Ngapain pansos ke kasus yang kayak beginian. Pak Hery pembisnis kok. Udah duluan Pak Hery kayaknya daripada Tenovi. Ketawa, hahaha, itu responnya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin, malah bos HK ketawa, hahaha. Hanya senyum-senyum aja, iki opo toh. Makanya semua diserahkan ke saya. Aku ngomong ini aku bersaksi semuanya ya yang ada aja. Jadi Pak Hery kalau misalkan nggak salah ya udah Pak, hadapin aja. Kalau misalkan emang Pak Hery nggak salah, hadapin aja. Kita di belakang kru juga support. Selaku karyawan Bluefish yang juga mengenal sosok Novi dan pernah dekat saat Novi berkarya di Surabaya, Oci pun sangat menyayangkan reaksi Novi atas kemunculan Hery Kunchoro yang juga pimpinannya. Menurut Oci, Novi mestinya menanggapi kemunculan HK dengan bijak. Oci yang mengetahui bagaimana HK memperlakukan Novi selama berada di Surabaya, sama sekali tidak menyangka bakal memperlakukan HK seperti sekarang ini. Lantas, apa yang diharapkan Oci di tengah kisruh yang mulai bergulir panas antara HK pimpinannya dengan Novi, wanita yang dulu kerap ditemaninya minum saat datang ke klub malam milik HK? Nggak nyangka sih kalau misalkan Tenovi kayak gitu ya. Soalnya Tenovi aja ke akunya aja sedekat itu loh. Padahal aku ini kan bukan siapa-siapa ya. Harusnya kan lebih ke Pak Hery-nya. Cuman ternyata kok seribet ini ya nggak nyangka. Setahu aja itu kan hubungannya Pak Hery itu sama Tenovi itu kan deket ya. Spesial. Ya sayang aja sih. Waktu kayaknya baik banget kok hubungannya Tenovi sama Pak Hery. Deket. Ya sayang banget harusnya. Soalnya hubungannya baik banget. Pak Hery sama Tenovi itu deket banget. Setahu Oci ya. Kalau yang Oci lihat di Bluefish. Tapi kalau memang ada itikat baik dari Pak HK dan juga kuasa hukumnya, tentu kami akan menyambut baik. Artinya begini, Teteh juga tidak mau berkonflik dengan siapapun. Tapi tolong hentikan statement-statement yang kemudian menjatuhkan, baik dari sisi Teteh maupun dari sisi Pak HK.
kami berpikir begini, tidak ada keuntungan apapun di dalam hal ini. Artinya menang jadi abu, terus kalah jadi seperti pepatah ya. Maksudnya jadi lebih kepada janganlah kemudian mencari permasalahan-permasalahan yang tidak ada. Sebenarnya begini, prinsipnya kami adalah dari awal pun kami berharap masalah ini selesai secara kekeluargaan, tapi tidak menemukan titik temu ketika Pak Haka menginginkan bahwa Teh Nopi lah yang datang ke tempat hiburan malamnya untuk berdamai begitu. Sedangkan dari pihak Nopi pengennya berada di tengah saja agar kemudian tidak terjadi kesalahpahaman publik di dalam permasalahan ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.